Shalom. Shalom. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini, untuk pagi ini. Saudara, firman Tuhan di dalam Mazmur 108 ayat yang pertama dan ayat yang kedua mengatakan seperti ini. Nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur, bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan-awan. Mari kita berdoa, kita siapkan hati kita untuk menyambut Tuhan di dalam hadiratnya. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini, sebab Engkau baik dan luar biasa untuk kami. Ajaib semua yang Tuhan lakukan, ajaib semua perbuatan tangan-Mu. Kau Allah yang setia, tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Hati kami siap, kami mau bermazmur, kami mau bersyukur kepadamu, sebab kasih setiamu besar bagi kami ya Tuhan. Saudara, mari kita nyanyikan pujian ini, menyatakan hati kami siap. Hatiku siap membangunkan fajar. Bangunlah hai jiwaku, hatiku siap bermazmur bagimu. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai jiwaku. Katakan, hatiku siap membawa syukurku. Bangunlah hai jiwaku, hatiku siap menyembah Sang Raja. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai jiwa, bangunlah, bangunlah hai jiwaku. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Saya jemput kita semua bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini dari awal. Hati kami siap bermazmur bagimu Tuhan. Hati kami siap, hatiku siap bermazmur bagimu, bermazmur bagimu. Bangunlah hai jiwaku, hatiku siap menyembah Sang Raja. Hatiku siap menyembah Sang Raja. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah, bangunlah hai jiwaku. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan. Tinggikanlah dirimu
kemuliaan-Mu Tuhan. Oh, mengatasi langit, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu. Oh, tinggikanlah diri-Mu, mengatasi langit. Katakan kemuliaan bagi-Mu, kemuliaan bagi-Mu, mengatasi langit. Oh, sebab kasih-Mu besar, mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah diri-Mu, mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi. Sebab kasih-Mu besar, mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah diri-Mu Tuhan, diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu. Oh, dan kemuliaan-Mu Tuhan, dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Amin Tuhan. Biar kiranya kemuliaan-Mu mengatasi langit dan memenuhi bumi dan memenuhi tempat ini, sehingga kami siap memuji memuliakan nama-Mu, dan biarlah Engkau bertata di atas setiap puji-pujian kami, sehingga kami mengalami Engkau di pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, waktu ini adalah milik-Mu, bekerja dan berkaryalah di tengah-tengah kami. Demi nama Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Mari saling menyapa dulu. Sebelum duduk kita saling menyapa satu dengan yang lain. Banyak yang nggak ketemu mungkin 1 minggu, 2 minggu. Ya, nggak ketemu 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, berminggu-minggu. Ya. Ya. Tuhan baik, amin. Mari kita nyanyikan satu pujian ini. Katakan, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan, beri kekuatan. Baru saja kita semua bangkit, beri katakan, bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Saudara, dengan lebih semangat lagi kita nyanyikan pujian dari awal. Katakan, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan,
beri kekuatan. Semuanya katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu Tuhan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalan, katakan rancangan-Mu Tuhan. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Katakan berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ini kan pujian ini. Ku kan terbang tinggi di angkat suaramu saudara. Bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu beserta kami, janji-Mu yang menghidupkan kami Tuhan. Teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu, di dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, ku kan aman bersama-Mu, di dalam-Mu Tuhan. Puji Tuhan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan saudara. Silakan duduk. Mari kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan menyapa kita pagi hari ini. Tuhan, kami rindu sekali lagi untuk mendengarkan Engkau berbicara bagi kami. Untuk Engkau memperbaharui kami Tuhan, mengubahkan kami menjadi seperti yang Engkau mau ya Tuhan. Engkau tahu hati kami, Engkau tahu rindu kami Tuhan. Mari kita siapkan hati kita saudara, sehingga kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini bekerja dalam setiap kehidupan kita. Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, amin Tuhan. Dalam segenap langkahku,
menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu, kami terpesona oleh kasih-Mu Tuhan. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kau tahu hati kami, Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalan, dalam segenap langkahku, Kau yang menjadi andalan kami Tuhan. Hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di segenap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di segenap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Anugerah-Mu Tuhan, kasih-Mu mempesona, kasih-Mu mempesona kami Tuhan. Kau anugerah-Mu Tuhan, kasih-Mu, karya-Mu Tuhan. Anugerah-Mu dalam hidup kami, menyertai kami Tuhan, menguatkan kami. Anugerah-Mu mempesona, kasih-Mu mempesona, karya-Mu Tuhan. Kami bawa syukur kami di hadapan kami. Kami bawa pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Senyumbut kita semua bangkit berdiri. Kau sungguh berarti di segenap jalanku. Anugerah-Mu selalu yes Tuhan. Kami terpesona oleh kasih-Mu terbaik. Yesus, Kau termanis. Sekali lagi katakan Yesus.
bagus. Kau sungguh berarti di setiap jalanmu. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Sebagaimana pujian yang kami nyanyikan Tuhan, sungguhkah kami masih terpesona dengan anugerah-Mu, terpesona dengan kebaikan-Mu Tuhan. Seringkali kami menjadi biasa, dan karena menjadi biasa kami kehilangan rasa. Dan ketika kami kehilangan rasa, apa yang kami lakukan menjadi bagian hidup kami yang kami melakukannya tanpa kami sendiri merasa menikmatinya. Padahal Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu. Tidak mungkin Bapa menginginkan kami melakukan sesuatu tanpa kami sendiri diberkati dengan apa yang kami lakukan. Itu sebabnya ya Tuhan, biarlah sekali lagi ya Tuhan Engkau menyucikan hati kami. Sekali lagi Tuhan, Engkau mengkalibrasi hati kami, menempatkan kami, hati kami kepada takaran dan ukuran yang sebenarnya sesuai dengan rancangan-Mu. Dan hanya melalui kebenaran firman Tuhan, hati kami akan kembali dikalibrasi, akan kembali dicocokkan dengan ukuran yang tepat dan benar sesuai dengan firman Tuhan. Itu sebabnya biarlah Tuhan Engkau menaruh hati kami, hati yang bersedia. Bersedia untuk dibentuk, bersedia untuk melihat apa yang Tuhan lihat, bersedia untuk mengambil langkah apa yang Tuhan perintahkan, dan bahkan bersedia menjadi hancur di hadapan-Mu untuk kembali lagi membentuk sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau buka hati kami, Engkau buka pikiran kami, dan Engkau buka telinga kami, dan urapi hamba-Mu sehingga firman Tuhan ini menjadi firman yang berkuasa oleh karena kami semua bersedia. Demi nama Yesus Kristus kami siap dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali saudara-saudaraku. Ya, puji Tuhan. Saya senang sekali kesempatan yang luar biasa pagi hari ini kita sudah memasuki bulan yang ke-11, bulan November, minggu pertama saudara-saudara ya. Selamat pagi semuanya. Apa kabar November? Oh, apa kabar November ya. Ya. Oh. Puji Tuhan saudara-saudara. Rasanya baru tahun lalu kita mempersiapkan Natal. Dan kita mengadakan Natal, saya ingat ketuanya Stefan waktu itu ya. Ya, kita mencoba melakukan Christmas caroling dan tidak sadar ternyata kita sudah mendekati bulan Desember lagi ya. Waktu berjalan begitu cepat saudara-saudara rasanya. Yang berulang tahun kok rasanya ulang tahun lagi begitu ya. Nah saudara-saudara, di tengah waktu yang terus terasa berjalan makin cepat saudara-saudara. Tetapi sekali lagi saya ingat satu kali ketika Tuhan Yesus berjalan-jalan dan kemudian melihat ada pohon ara di situ. Yesus mencari buah dari pohon ara itu. Walaupun dikatakan bahwa pohon ara itu sebenarnya bukan waktunya berbuah. Jadi Yesus ini aneh ya. Belum atau bukan waktunya berbuah, tetapi mengapa Yesus mencari buah di pohon ara ini? Nah tentu saudara-saudara, kalau ada hal yang
tidak biasa seperti yang dilakukan Yesus. Ada pesan yang sedang diseberangkan oleh Yesus, bahwa berbuah itu bukan soal musim, saudara-saudara. Berbuah adalah soal bagaimana kita tahu bahwa buah adalah bagian dari hidup saudara dan saya. Amin. Kadang-kadang kita berpikir, saya akan melayani kalau semua pekerjaan udah beres. Saya akan melakukan ini kalau semua sudah begini. Saya akan begini, saya akan memberi lebih kalau Tuhan sudah berkati saya lebih. Saudara, Yesus melalui pencarian buah di pohon ara yang pada akhirnya ternyata tidak ditemukan, dan Yesus mengutuk buah itu, saudara. Yesus mengajarkan bahwa berbuah itu adalah bagian dari hidup kita. Ada musim atau tidak ada musim, saudara-saudara, motivasi untuk berbuah itu harus selalu ada dalam hidup saya dan saudara. Nah, berbicara tentang buah, maka Alkitab juga menyampaikan tentang impact, dampak itu dengan kata yang lain, yaitu kata terang. Impact atau dampak kita itu Yesus menggunakan kata yang lain adalah kata terang, saudara-saudara, kata terang. Dan bayangkan, saudara-saudara, kalau setiap kita menjadi terang sebagaimana yang Tuhan maksudkan, kira-kira seperti apa dampaknya? Itu sebabnya, saudara-saudara, saya akan mengajak kita merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya beri judul Bongkar Penghalang Terangmu. Saya akan fokus kepada ayat yang Yesus sampaikan yang menurut saya juga agak aneh, ya. Yang seringkali ini terlewat karena apa yang Yesus sampaikan kita lebih fokus kepada terangnya. Tetapi Yesus juga menyinggung ada satu yang Yesus sampaikan tentang tidak mungkin ada pelita diletakkan di bawah gantang atau bawah tempayan, di bawah tempat yang tertutup. Nah, saya akan fokus kepada apa yang Yesus sampaikan tentang kata tidak mungkin pelita atau sumber terang itu ditutupi. Kenapa Yesus ngomong begitu ya? Mengapa? Nah, saudara-saudara, saya mau tes dulu nih. Oke. Nah, Yesus berbicara tentang sesuatu yang waras. Oke, katakan bersama dengan saya, waras. Coba lihat kiri kanan. Engkau waras? Apa sih waras, saudara-saudara? Apa waras, saudara? Kenapa saya menggunakan kata waras daripada kata masuk akal? Karena, saudara, banyak orang yang bisa berpikir, bisa melakukan yang masuk akal, tetapi tidak waras, saudara. Nah, saudara, Yesus menyampaikan sesuatu yang waras ini di dalam Matius 5 ayat 14 mengatakan begini, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saudara-saudara, Yesus berbicara tentang sebuah sebab akibat. Sebab akibat, yaitu apabila pelita atau terang itu berfungsi dengan benar, berfungsi dengan waras. Terang itu tidak sakit, terang itu tidak kena penyakit, terang itu tidak bermasalah, maka secara waras terang itu menyebabkan ini luar biasa. Kota yang terletak di atas gunung, jauh, saudara. Kota itu jauh. Walaupun jauh dan itu di atas gunung, tetapi gara-gara terangnya itu waras, terangnya itu berfungsi dengan benar, maka kota itu tidak mungkin tersembunyi. Bukan hanya tidak mungkin tersembunyi, kota itu bisa menjadi kompas. Kota itu bisa menjadi petunjuk bagi orang-orang yang sedang traveling, melakukan perjalanan untuk pada akhirnya dia menemukan arah yang benar karena kota itu memiliki terang yang waras, saudara. Terang yang
hidup terang yang berfungsi dengan benar, saudara-saudara. Persoalannya, saudara-saudara, Yesus kemudian ngomong yang tidak waras juga, saudara-saudara. Sebelum itu, saudara-saudara, Yesus menyampaikan betapa dahsyatnya terang itu loh, saudara-saudara. Terang itu, walaupun dia kecil, ternyata bisa menunjukkan kota yang jauh tersembunyi menjadi kelihatan dan bahkan menjadi tempat untuk menentukan arah. Sekalipun saudara dan saya, kita nampaknya sebagai terang yang mungkin orang tidak kenal kita. Tetapi firman Tuhan mengatakan, kamu adalah terang. Saudara dan saya adalah terang, identitas kita adalah terang. Dan kalau identitas kita adalah terang dan terang kita itu waras, terang kita itu berfungsi dengan baik, saudara-saudaraku, maka dimanapun saja kita berada, saudara dan saya akan memiliki daya yang menuntun arah seperti pelita di atas bukit di sebuah kota. Daya yang menyebabkan kota yang kecil atau kota yang jauh itu dapat diketahui, saudara-saudara. Daya yang membuat apa yang sebenarnya tersembunyi menjadi dikenal dan diketahui. Betapa dahsyatnya terang itu. Betapa luar biasanya terang itu. Tetapi saudara-saudara, Yesus berbicara tentang dua hal yang kedua yang tidak waras. Yang tidak waras. Nah ini, yang tidak waras Yesus katakan di dalam Injil Lukas, walaupun dalam Matius 15 juga ada, pasal 5 ayat 15. Tapi saya mau mengambil yang dari Lukas, karena tentang terang itu ada di dalam 3 Injil. Injil Matius, Markus, dan Lukas. Dan yang keempat itu di dalam konteks yang berbeda di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8. Tapi saudara-saudara, di Injil Lukas yang pasal yang ketiga dikatakan pasal 8 ayat 16 mengatakan begini. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tidak ada. Tidak ada yang benar, yang waras, itu tidak ada, saudara. Tapi Yesus kenapa berbicara tentang sesuatu yang tidak ada, tetapi Yesus sampaikan. Nampaknya saudara, Yesus mengamati ada pelita-pelita yang modelnya begini ini, saudara. Ada pelita-pelita yang dinyalakan, lalu ditutup tempayan, dan ditaruh di tempat tidur. Ditaruh di tempat yang tersembunyi, aman, supaya enggak mati. Saudara-saudara. Saudara-saudara, terang itu adalah saudara dan kita semua. Firman Tuhan dengan sangat jelas. Kamu adalah terang dunia. Kita adalah terang dunia, saudara-saudara. Kenapa kadang-kadang saya berpikir ada daerah-daerah Kristen? Kenapa daerah-daerah itu minum mabuk begitu banyak juga? Ya, saya pernah tinggal di sebuah daerah yang mayoritas Kristen. Tapi kalau pagi itu orang mabuk, ya. Bukan hanya itu saja, saudara-saudara. Narkoba di daerah itu juga luar biasa. Saya berpikir kenapa Tuhan? Kenapa daerah-daerah ini sulit maju, pendidikan sulit maju? Pertanyaannya, mungkinkah terang-terang itu ternyata terang yang tidak waras, saudara-saudara? Terang yang dibiarkan tidak waras, tidak berfungsi dengan benar seperti yang Yesus katakan. Tidak ada orang, faktanya ada, saudara-saudara, yang menyalakan pelita ternyata diletakkan di bawah gantang. Coba saudara-saudara, saya beberapa waktu yang lalu, mungkin 2 tahun lalu, akhirnya menemukan di online ada fitting yang kemudian dia bisa otomatis, ya. Kalau ada terang matahari lebih terang, dia mati sendiri, ya. Karena kadang-kadang
lantai 2 itu kalau dulu ada anak-anak, ada Axel Kevin yang tinggal di lantai 2, itu ya mereka matikan, nyalakan lampu sendiri. Tapi karena sudah tidak ada, kami di lantai 1, nah lama-lama naik turun, matikan, nyalakan lampu. Akhirnya saya pasang fitting yang kemudian bisa otomatis. Kalau terang, mulai pagi dia mati. Nah saudara-saudara, demikian juga dengan rumah dinas kami yang di Malang. Karena kadang-kadang kami tidak selalu ada di sana, maka kami pasang. Dan kami pasang lampu-lampu tersebut di tempat yang strategis. Di tempat yang memungkinkan kalau dia nyala, maka daerah atau area itu adalah area yang memang diharapkan berhubungan dengan keamanan. Betul ya saudara-saudara? Kalau saudara punya lampu di luar, pasti saudara-saudara berpikir lampu itu adalah lampu yang membuat saudara aman. Lampu yang pada akhirnya membuat rumah kita, titik atau spot-spot yang rawan itu kemudian menjadi terang dan kerawanannya berkurang, saudara-saudara. Harusnya demikian juga kita kan? Saudara dan saya ditempatkan Tuhan di tempat-tempat yang kadang-kadang rawan. Saudara dan saya ditempatkan Tuhan di tempat-tempat yang kadang-kadang bahkan gelap. Bahkan saudara, tempat itu adalah tempat yang rasanya, wah, kalau kamu masuk kerja di situ, kamu, waduh bahaya kamu. Saudara, kalau kamu bergaul dengan keluarga itu, wah bahaya kamu. Kamu kalau kumpul dengan orang-orang itu, wah bahaya kamu. Tetapi saudara, betapa sering kita ini waras atau tidak waras, saudara. Sering bahwa kita ternyata telah menyembunyikan pelita itu di bawah gantang, saudara. Kita menghindari avoidance. Kita menghindari untuk kontra dengan kegelapan. Kita menghindari untuk terang itu berfungsi. Bahkan kita tutup-tutupi, saudara. Kita tutupi terang itu supaya jangan tahu bahwa kita adalah terang dunia. Kita bersembunyi, saudara. Kita bersembunyi. Baru kalau ketemu sesama terang, wah, haleluya. Tempat ini terang. Haleluya, puji Tuhan. Karena terang, ketemu terang, tidak ada intimidasi, tidak ada tekanan. Kita seperti we are the champion. Begitu ya, saudara. Dan saudara, kadang-kadang banyak gereja itu berusaha memenangkan terang. Sudah terang, memenangkan terang yang lain, saudara. Ngumpulin terang. Padahal sangat jelas identitas kita. Yesus berkata, kamu adalah terang. Bukan dikatakan begini, kamu akan jadi terang. Bukan. Bahasanya itu sangat jelas. Bahasanya adalah kamu adalah terang. Terang adalah kamu, saudara. Jadi saudara, di antara yang waras dan tidak waras, saya mau tanya saudara. Saudara mau pilih yang waras atau yang tidak waras? Semua kita waras ya. Kita lihat kiri kanan, kita orang waras. Haleluya. SAF orang waras. Amin. Ya, saudara. Dan saudara, kenapa? Karena betapa hal ini terjadi pembiaran. Yesus adalah sumber terang. Saya mau pastikan ini dulu, saudara-saudara. Ketika kita meresponi, ya benar Tuhan, saya terang dunia. Ya benar Tuhan, saya akan belajar menjadi terang. Saya tahu area ini adalah area yang rawan Tuhan, area yang sulit Tuhan. Bahkan mungkin orang-orang, teman-teman pebisnis mengatakan, oh lu gak mungkin. Gak mungkin. Lu gak mungkin survive. Saudara-saudara, kalau memang kita dengan kekuatan sendiri, kita tidak mungkin. Yesus juga mengatakan, kamu adalah terang, itu bukan semata-mata tanpa alasan, saudara-saudara. Yesus mengatakan kamu adalah terang karena Yesus sendiri berkata ini dalam Yohanes pasal 8 ayat 12. Akulah terang dunia.
Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Nah ini saudara-saudara, sebab akibatnya harus jelas saudara-saudara. Kalau kita ingin memiliki akibat, berdampak, menjadi terang, tapi sebabnya nggak jelas. Sebabnya dengan Kristus sebagai sumber terang itu sendiri, kita tidak terhubung, kita jauh saudara-saudara. Apa yang terjadi saudara-saudara? Tentu kita kehilangan kuasa untuk menjadi terang. Karena Yesus sendiri adalah sumber terang itu. Saudara dan saya, kekristenan bukan soal agama. Saudara dan saya menjadi orang Kristen yang dikenal baik, dikenal jujur, dikenal sopan, dikenal berani, dan banyak hal yang positif dari orang Kristen. Tetapi kalau itu dilepaskan dari sumber terang itu sendiri, dari Kristus, maka itu hanya akan sama seperti orang Farisi yang melakukan semua hal yang baik, tetapi mereka sendiri terhilang, saudara-saudara. Perlu terhubung dengan Kristus secara pribadi. Terhubung dengan Yesus secara pribadi. Saudara dan saya, kalau mau melakukan kebaikan, saudara dan saya bukan hanya lagi mood. Kalau lagi mood melakukan. Kalau nggak lagi mood, ya enggak. Saudara, kalau saudara punya lampu, ini berapa waktu yang lalu ada lampu nih yang suka kedap-kedip ini ya. Henry tahu itu ya. Lampu kalau yang mulai panas, lalu kemudian dia mati sendiri. Ada satu lampu di sini yang kalau mulai panas mati sendiri. Kalau saudara yang punya lampu ini gimana saudara-saudara? Saudara gimana? Kalau lampu itu waktu baru nyala, setelah panas dia mati sendiri. Ya ampun, lagi waktunya dibutuhkan untuk foto, mati saudara. Kadang-kadang kita jadi orang Kristen itu seperti begitu. Kalau lagi dinyalakan, jos. Nanti beberapa waktu mulai panas, pet. Lama-lama ini kita mau pertahankan, tapi giliran waktu dibutuhkan, mati saudara. Ya ampun, saudara, memang saya harus akui. Menurut saudara, lampu ini kalau lama-lama panas atau tidak? Panas. Makanya dia ada satu sistem mungkin pendinginnya, saudara. Demikian juga saudara dan saya. Kalau kita menyala dengan kekuatan kita sendiri terus menerus. Aduh, aku kalau gak datang nanti diomongin. Aduh, kalau saudara yang selalu ingat kata orang. Saudara-saudara, kita lama-lama menjadi orang yang hanya menyenangkan hati orang. Begitu orang itu saudara melukai kita, kita males. Begitu kita sudah melakukan banyak hal tetapi tetap dinilai kurang, kita rasa kecewa saudara. Itu sebabnya saudara dan saya harus terhubung dengan sumber terang itu sendiri, Yesus saudara. Yesus, terhubung dengan Yesus, bertanya kepada Yesus, hampiri dia dan ambil waktu saudara untuk memiliki waktu bersama dengan Yesus sendiri, berdoa, ambil waktu berdoa. Saudara, paling tidak saudara-saudara dan saya punya satu lagu favorit, lagu rohani. Jangan sampai saudara waktu tidur gitu ya, yang ya itu lagu yang biasa tidur kita nyanyikan adalah lagu yang favorit kita ya. Nah saudara paling tidak ada satu lagu favorit rohani yang menghubungkan kita dengan Yesus. Karena Yesus adalah sumber terang kita. Nah sekarang kita melihat Yesus sudah available, menjadi terang, sumber terang bagi kita. Tetapi persoalannya ada penghalang-penghalang terang itu saudara-saudara. Ada penghalang terang. Dan saya lihat kalau saudara membaca baik di dalam Matius, Markus dan Lukas,
yang berbicara tentang terang dunia ini, kamu adalah terang dunia. Kalau di dalam Injil Matius dan kemudian Markus pasal 4 mulai ayat 21, Lukas pasal 8, saya mencoba, memang ada perbedaan konteks di dalam tiga Injil ini. Kalau di dalam Injil Matius itu tentang terang itu diletakkan sesudah Yesus mengajar doa Bapa kami. Jadi setelah Yesus mengajar doa Bapa kami, kemudian Yesus berbicara tentang kamu adalah terang dunia. Tapi di dalam Injil Markus, kalimat kamu adalah terang dunia atau bukan kamu terang dunia, Yesus mengatakan bahwa tidak mungkin orang meletakkan pelita di bawah gantang. Itu konteks sebelumnya adalah tentang perumpamaan tentang penabur. Dan waktu saya melihat kesamaannya, rupanya para penulis ini fokus kepada titik-titik yang berbeda. Bukan berarti mereka ini terjadi konflik, tidak. Ini ternyata hal yang sama. Yesus sedang berbicara kepada orang banyak, saudara. Di Injil Matius Yesus berbicara kepada orang banyak, lalu dia mengajar tentang doa Bapa kami. Lalu kemudian saudara, di dalam Injil Markus dan Lukas Yesus juga sedang berbicara kepada orang banyak. Di dalam Injil Markus dan Lukas Yesus berbicara dua hal yang sama. Di dalam kedua Injil ini Yesus sedang berbicara tentang perumpamaan penabur. Jadi rupanya yang dimaksud dengan penghalang itu ada hubungannya dengan perumpamaan penabur ini, saudara-saudara. Apa sih penghalang? Yang menghalangi terang yang Yesus maksudkan itu apa, saudara-saudara? Di dalam Lukas pasal 5 ayat yang ke-12, pasal 8 ayat 5 dan 12, itu di sana dikatakan begini, Lukas pasal 8 ayat 5 dan 12, adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Arti dari perumpamaan ini Yesus jelaskan dalam ayat yang ke-12. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, mendengar firman. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Wow, saudara. Ternyata saudara, ini penghalang yang pertama saya mendapati adalah dalam perumpamaan Tuhan Yesus, benih yang ditaruh di pinggir jalan, saudara. Benih telah ditaburkan, firman telah diberitakan, tetapi ada yang jatuh di pinggir jalan. Dan di pinggir jalan ini ternyata ada dua hal yang terjadi dengan benih yang di pinggir jalan. Yang pertama, diinjak orang. Dan yang kedua, burung-burung di udara memakannya sampai habis. Jadi benih itu ada dua perlakuan, saudara-saudara. Ada dua perlakuan. Nah, ini sebenarnya gambaran dari orang-orang percaya, orang Kristen yang sebenarnya menjadi terang, tetapi nampaknya posisi hatinya itu seperti tanah di pinggir jalan. Di mana yang pertama, perlakuan dari benih itu kepada benih itu, yang pertama diinjak orang, meremehkan firman, saudara. Saudara, orang-orang yang meremehkan firman tidak mungkin menjadi terang. Saudara, konteksnya ini, semua tanah itu terima benih. Semua tanah itu menerima kesempatan yang sama, menerima firman yang sama. Tetapi kondisi hati yang berbeda menyebabkan perlakuan kepada firman itu menjadi berbeda. Semua orang menerima terang yang sama, tetapi respon mereka terhadap firman itu menyebabkan berbagai macam kondisi penghalang terang yang bisa terjadi dalam hidup saya dan saudara-saudara. Penghalang terang yang pertama di sini saya temukan yaitu merendahkan benih firman. Merendahkan benih firman. Saudara-saudara, benih firman itu sendiri, saudara, saya dan saudara-saudara punya kalau di dalam pelajaran Alkitab, saudara-saudara, firman itu telah menjadi daging
daging. Dan daging itu adalah Kristus. Jadi firman itu, saudara-saudara, di dalam penciptaan Allah Bapa ketika menciptakan segala sesuatu dengan firman. Jadi firman itu sendiri tanpa Agustinus, tanpa pembicara terkenal, tanpa misalnya siapa? Reinhard Bonnke, tanpa siapa? Abraham, pembicara-pembicara terkenal, orang-orang yang berkarisma luar biasa. Tanpa semua orang itu, saudara-saudara, firman itu adalah firman yang berkuasa. Amin. Kadang-kadang saudara, kita meletakkan firman, padahal firman itu dipakai oleh Allah untuk menciptakan yang dari tidak ada menjadi ada. Jadi firman itu sendiri berkuasa luar biasa, saudara-saudara. Dan firman yang berkuasa itu, kemudian saudara-saudara, kadang-kadang ada orang-orang yang merendahkan firman oleh karena siapa yang menyampaikan. Oleh karena siapa yang menyampaikan. Kadang-kadang orang merendahkan firman juga dengan berbagai macam bentuk. Sebenarnya di sini saudara-saudara, saya lihat yang pertama merendahkan benih firman, diinjak-injak. Kata yang dipakai untuk diinjak-injak itu saudara-saudara, diinjak-injak itu tidak sengaja, karena di pinggir jalan. Saya melihat ini lebih berbicara tentang sikap, sesuatu yang tidak kelihatan. Sikap yang merendahkan firman. Sikap yang tidak menunjukkan hormat, utamakan firman, saudara-saudara. Saudara-saudara, saya berusaha menghafalkan ayat-ayat firman dan ketika berdoa memakai ayat-ayat yang saya hafalkan. Kenapa? Karena saya tahu bahwa manusia itu tempatnya lupa. Kita kadang-kadang mengatakan begini, minggu depan kan ada firman juga, ya kan? Firman Tuhan kan ada juga minggu depan. Nanti juga di YouTube juga ada. Saya mau tanya saudara-saudara, kalau saudara sakit, lalu pergi ke dokter, dokternya jawab begini, minggu depan ada dokter, gak usah datang hari ini. Loh dok, saya perlu obat dok, perlu obat hari ini bot. Besok aja ya, saya akan datang besok. Saudara gimana kalau saudara jadi pasien? Wah, dokter ini gak bener ini. Kadang kita itu tidak menghormati firman karena kita tidak sadar bahwa kita sakit, saudara-saudara. Kita sadar kita sehat. Kita sadar bahwa kita bisa tunda nanti. Saudara-saudara ketahui apakah kita tahu, saudara-saudara? Saya beberapa waktu yang lalu menghadiri ibadah penghiburan, dan ini ibadah penghiburan dari seorang dulu dosen saya, dan saya kenal dia, teman papa saya, pernah melayani bersama-sama merintis di kota Jember. Dan saya pernah hidup di kota Jember, sehingga walaupun tidak dekat secara emosional, tetapi secara histori kami punya kedekatan. Ketika papa saya masih hidup, kadang berkunjung ke tempat dia. Dan ketika dia meninggal dunia, saya mengusahakan untuk hadir di dalam penghiburannya. Saya hadir pada hari Selasa, saya hadir pada hari Kamis, karena pihak keluarga meminta saya untuk memberikan testimoni pada hari Kamis. Dan ketika hari Kamis, sebenarnya Rabu saya telepon anaknya, kemarin ini saya waktu hadir penghiburan, papamu ini banyak memberi dampak kepada hidup orang. Kenapa tidak ada kesempatan orang kasih testimoni tentang papamu? Iya om, dia mengatakan. Nanti om, hari Kamis aja om. Om Agus datang ya om, saya minta Om Agus kasih testimoni. Jangan saya ini tahu papamu tapi tidak terlalu dekat karena papamu ini teman papa saya. Jadi kami beda letting begitu. Tapi saya kenal betul beliau itu. Enggak om datang aja. Oke. Akhirnya saudara-saudara saya mengusahakan Kamis itu datang. Dan ketika saya dengar kesaksian anaknya 1, 2, 3 dan beberapa orang. Waktu saya dengar ada hal yang menghantam hati saya. Salah satu anaknya bersaksi ketika papanya ini sakit Alzheimer sudah sangat parah. Ketika mamanya yang merawat papanya ini beberapa sudah tahunan, lebih dari 3 tahunan, itu lelah secara mental. Saudara-saudara, saya membayangkan merawat orang Alzheimer, nggak tahu pagi, siang, malam, kapan tidurnya. Itu 24 jam harus
standby, saudara. Karena dia nggak ngerti waktu. Dia mau tidur. Bisa jadi jam 1 dia bangun, Sabtu pagi, lalu dia bangun, diceritakan, ini karena mantan dosen, mungkin mencari kesibukannya masih relatif bagus ya. Bongkar pasang buku, bagus saudara. Saudara hati-hati ya, kalau kita lihat pasangan kita ini masih waktu sehat, sukaannya keluyuran, hati-hati. Kalau Alzheimer, saudara harus ikat kakinya, karena dia secara otomatis akan keluyuran. Tapi kalau dosen masih mending, sediakan meja, sediakan buku, uplek-uplek dengan buku itu. Dia baca, dia coret, ini masih mending. Tetapi saudara, sang istri sampai kelelahan secara mental sehingga istrinya pulang kampung ke Filipina karena istrinya orang Filipina 3 bulan. Dan ini sang papa hidup dengan salah satu anaknya. Lalu anaknya menceritakan begini, saya sudah tahu kadang-kadang papa kalau malam-malam menggigau itu malam-malam menyanyi. Wah, puji Tuhan ya. Amazing Grace. Wah, haleluya, rohani juga mimpinya ya saudara. Tapi satu kali dia ceritakan gini, papa saya satu kali berbahasa roh, malam-malam berbahasa roh di dalam mimpinya dan mulai mendoakan hamba Tuhan satu-satu. Sebenarnya itu kesaksian biasa. Tapi bagi saya pada waktu saya mendengar, langsung saya tertunduk. Saya menangis dalam hati saya, Tuhan, kira-kira kalau saya bermimpi, saudara tahu, tidur adalah tempat area di mana saudara tidak punya kontrol. Tidur itu adalah tempat di mana saudara, ya itu kita secara kesadaran kita itu hampir zero, hampir nol. Dan itu membuka diri kita, siapa kita. Dan di waktu tidur itu, menurut saya yang ada adalah saya, pasangan saya dan Tuhan. Dalam posisi seperti itu saya bertanya di dalam hati saya, Tuhan, kalau saya hanya sendirian seperti orang tidur ini, kira-kira apa yang saya keluarkan? Apa isi hati saya? Yang orang lain mungkin tidak tahu, tapi pada waktu saya tidur, di situ bisa keluar di dalam mimpi saya. Tuhan, tolong saya. Poin saya saudara, Tuhan benih firman. Saudara jangan tunggu minggu depan ada gereja lagi, minggu depan ada ibadah lagi, karena Tuhan tahu sakit kita. Tuhan bisa berbicara kepada saudara. Kalau kita tunda-tunda, kita makin parah. Dan inilah respon orang yang merendahkan firman. Berpikir saudara bahwa besok ada lagi, nanti ada lagi. Padahal Tuhan mengenal saudara dan saya. Tuhan bisa berbicara ketika saya datang di ibadah penghiburan. Dan kemudian itu membuat saya, Tuhan, ada hal-hal yang membuat saya bisa merendahkan firman. Saya harus singkirkan saudara. Saya mulai pakai lagi Alkitab fisik saya. Ada di mobil, saya tidak bawa karena tadi bawa minuman gelas, aqua gelas. Dan saudara, tetapi saya mulai pakai itu. Kenapa? Karena seringkali ketika saya menggunakan HP ini untuk membaca firman, saudara-saudara, saya mengalami distraksi. Saya pikir ini adalah persoalan saya dengan handphone saya. No. Ini persoalan penyakit yang bisa menjadi kanker di dalam hidup saya, saudara. Saya kembali buka Alkitab fisik saya yang di dalamnya itu Alkitab waktu saya dibaptis. Alkitab itu yang di dalamnya ada coretan-coretan, ada tulisan memo kecil, ada pengalaman-pengalaman iman. Waktu saya buka itu kembali seperti saudara, saya kembali ditaruh bahwa hati saya yang awalnya itu bisa saja seperti tanah di pinggir jalan. Tuhan, saya mau taruh hati saya menjadi tempat yang subur. Berapa banyak di antara kita yang tidak sadar bahwa kita sedang membiarkan penghalang terang itu dengan cara kita tidak menghormati firman. Bahwa firman itu dari mulut Tuhan. Coba saudara-saudara, kalau Tuhan mengubah penciptaan, ordernya berbeda. Manusia diciptakan duluan sebelum yang lain diciptakan.
firman. Tuhan mengatakan yang lain diciptakan dan hari ke-6 baru manusia. Kenapa? Karena sustainability sistem yang berkelanjutan itu sudah dipersiapkan bagi saudara dan saya. Itu sebabnya Mazmur pasal 8 mengatakan siapakah manusia itu, sehingga ia memberikan manusia kemuliaan, saudara. Itu berarti firman. Ketika saudara mendengar firman, Tuhan punya maksud dengan firman. Yang kedua adalah respon dari benih yang di pinggir jalan adalah membiarkan pencuri benih firman. Dan pencuri benih firman di dalam pasal 8 ayat 12 Injil Lukas dikatakan itu adalah iblis. Belum sikap hati kita. Ternyata burung itu kalau menginjak ini tanpa sadar, saudara. Menginjak ini tanpa sadar hanya karena sikap hatinya tidak terlalu peduli dengan benih. Tetapi kalau burung ini bicara tentang satu sikap yang sangat intensional. Iblis cari kesempatan bagaimana benih firman ini bisa direbut dari saudara dan saya. Benih firman ini kemudian bisa diambil karena burung itu cari makan. Makanan burung adalah benih. Demikian juga dalam tanda kutip makanan iblis adalah apa, saudara? Mencuri benih firman itu dari setiap kita. Secara sengaja, saudara. Sehingga kita kemudian kehilangan kemampuan menjadi terang. Kenapa? Karena tidak ada firman yang bertumbuh. Bongkar penghalang terang itu dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8-9 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis mencari seperti singa yang mencari. Kalau kita lihat flora dan fauna, di antara kumpulan buffalo di antara kumpulan lembu dan lain sebagainya, biasanya singa itu akan mengejar dan dia bisa mengenali ada yang paling lemah, yang kemudian ketika terpisah dari kerumunan kawanan, lalu dia menyergap yang paling lemah. Iblis selalu punya agenda menjatuhkan. Jangan dipikir saudara begini ya, saudara. Saya sudah sekian tahun jadi orang Kristen, up and down. Iblis itu mengejar kawanan, saudara. Satu kali kita nggak bisa up and down terus. Kenapa? Ya seperti lembu yang makin lemah. Kenapa? Ya karena memang itulah. Makanya saudara perhatikan ini. Petrus mengatakan, lawanlah, bukan larilah. Bukan menghindar. Petrus berbicara tentang bagaimana menghadapi iblis itu dengan satu sikap yang pasti. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kita melawan iblis. Apa yang menutup kita di poin ini? Apa yang menyebabkan kita tanpa sadar bisa membuat terang kita itu seolah-olah disimpan di bawah gantang? Saudara-saudaraku, jelas sikap kita terhadap firman itu sendiri bisa menyebabkan terang itu tidak bisa bercahaya dan berfungsi dengan benar karena kita tidak mengalami perubahan hidup itu sendiri. Saudara-saudara, saya sampai di sini renungan kita. Saya minta pemain musik maju ke depan. Kadang-kadang ada hal-hal yang fisik saudara dan saya perlu lakukan untuk yang rohani ini mendapatkan jalan, mendapatkan dukungan. Karena sangat jelas
Roh itu kuat, tetapi daging lemah. Tapi pada saat yang sama ketika kita menaklukkan daging, maka roh yang kuat itu akan mengambil alih. Saya jelas ketika saya mendapatkan kesan untuk kembali kepada Alkitab fisik saya. Karena Tuhan ingatkan bahwa secara fisik roh ini perlu dibantu. Berapa banyak kali kita tidak fokus kepada firman. Karena secara fisik kita tidak mencoba membantu untuk roh itu fokus, saudara. Secara fisik kita harus siap. Sama kalau saudara dan saya mau berpergian ke sebuah tempat, naik pesawat. Walaupun kita sudah bayar pesawat itu, sudah lunas, tapi kalau secara fisik saudara tidak siapkan boarding passnya, apalagi kalau kita kemudian mau terbang pagi-pagi hari jam 5 pagi, saya yakin saudara akan kemudian check in online. Jauh sebelumnya, check in online biasanya 12 jam ya. Jauh sebelumnya saudara pastikan untuk kemudian saudara dapat spot seat, tempat duduk seperti yang kita inginkan. Kenapa? Karena saya mau pastikan naik pesawat dan nanti waktu bangun pagi saya bisa hanya tinggal di depan counter dan timbang bagasi saja. Kita begitu sangat well prepare untuk hal yang sifatnya satu kali itu tidak akan ada di surga sana. Yang sifatnya itu bisa jadi memberi dampak kepada kita dan keluarga kita. Tapi bagaimana dengan hal yang bisa Tuhan pakai untuk memberi dampak bagi banyak orang? Yaitu di mana kita menghargai firman dengan mempersiapkan segala sesuatu secara fisik agar roh itu menjadi tanah hati yang gembur. Pindah. Jangan biarkan tanah hati kita tetap di pinggir jalan itu. Move ke tanah yang subur, saudara. Supaya pada akhirnya saudara dan saya bisa menjadi terangnya. Karena penghalang itu kita singkirkan. Mari kita nyanyikan pujian ini. Berkenan bagimu. Haleluya. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini hidupku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Amin. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni untuk hatiku selalu. Amin. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku
kuduskan hatiku Tuhan. Saudara-saudara, sebelum kita nyanyikan sekali lagi, saya mengajak saudara-saudara perhatikan kata demi kata pujian ini. Sungguhkah engkau memang merindukan Tuhan pulihkan? Sungguhkah engkau memang rindu Tuhan sucikan? Sehingga engkau berkenan, saya dan saudara berkenan bagi Dia. Ada pengkhotbah yang kadang-kadang kita undang beberapa tahun yang lalu, Bapak Marujahan. Katanya tanggal 26 yang lalu beliau masih khotbah, masih pelayanan. Kadang-kadang saya berpikir, Tuhan, kita tidak pernah tahu kapan waktu kita. Tapi saudara-saudara, sebelum itu, pertanyaan sebelum kapan waktu kita mungkin terlalu awal untuk bertanya itu. Tapi pertanyaan yang berikutnya, apakah saudara dan saya sudah menjadi terang? Apakah saya dan saudara-saudara telah meletakkan kaki dian bejana pelita itu di tempat yang menerangi semua orang? Bisa jadi Tuhan tempatkan saudara di tempat yang rawan, di mana banyak kejahatan, di mana banyak kegelapan. Tapi Tuhan tempatkan saudara. Saudara perlu terhubung dengan Yesus. Atau sebaliknya saudara dan saya merasa sebagai terang yang kecil, yang tidak orang kenal. Tetapi saudara-saudara, kalau terang itu ditempatkan pada tempat yang tepat, terang itu akan menjadi petunjuk jalan. Ada orang yang sedang mengamati saudara-saudara, dan bisa jadi saudara adalah satu-satunya akses Alkitab yang terbuka bagi mereka untuk bisa mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Nyanyikan pujian ini, bangkit berdiri bersama-sama sebagai satu doa kita. Tuhan, saya tidak mau seperti tanah yang di pinggir jalan, Tuhan. Tuhan, saya tidak mau merendahkan firman-Mu. Saya mau mengutamakan firman-Mu. Dan Tuhan, Engkau tolong saya untuk lawan iblis dengan iman yang teguh. Untuk berkata no, untuk berkata tidak, Tuhan. Dan berkata ya kepada Engkau saja, Tuhan. Amin. Pulihkan, pulihkan, pulihkan. Haleluya. Amin. Pulihkan, pulihkan hatiku seperti kasih-Mu. Amin, haleluya. Bentuklah, bentuk, mari bentuk Tuhan, bentuklah, amin, hatiku seperti-Mu. Oh, kekudusan-Mu memenuhiku. Amin. Tuhan, ini rinduku, ubah hatiku seperti hati-Mu. Amin. Amin. Bagaikan emas yang ini kerinduan kami, Tuhan, berdoa-Mu selalu. Ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku. Hatiku seperti ini kerinduan kami, Tuhan. Amin. Kudus, amin, haleluya. Yang emas yang murni, haleluya, selalu
benar Tuhan, beda dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku Tuhan. Oh, sucikan, sucikan, kuduskan kami Tuhan. Bentuklah, bentuklah hatiku seperti hati-Mu. Amin. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Bagaimana respon saudara terhadap firman? Penghargaan kepada firman. Berapa banyak saudara-saudara mengambil waktu untuk mengizinkan firman itu benar-benar berkuasa atas hidup kita, berkuasa atas hati kita. Dan bukan perasaan yang kadang-kadang membawa kita up and down, up and down. Tapi firman yang tetap sama, firman yang berkuasa, yang mampu menciptakan alam semesta dan mampu menciptakan pengharapan, mampu menciptakan keberanian. Firman. Saya mengajak jemaat SAF untuk benar-benar menghormati firman, mengambil firman seperti terang itu sendiri, yang dimana kita tidak bisa hidup tanpa terang. Dan Yesus berkata bahwa Dia adalah firman itu sendiri. Mari kita datang kepada Tuhan, saudara-saudaraku. Haleluya, 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 haleluya. Kalau diperlukan tindakan-tindakan fisik untuk menolong roh saudara-saudara terarah, saudara harus ambil itu. Entah itu mungkin dengan membawa Alkitab fisik, atau saudara mulai coret-coret untuk menolong saudara-saudara tertanam. Entah saudara-saudara dengan ketika datang ke rumah Tuhan, saudara mempersiapkan dengan baik sebelumnya, well prepared, sehingga hatimu di set up untuk berada sebagai tanah yang subur, yang tidak mudah dicuri oleh iblis firman itu, karena kita mudah terdistraksi sebab kita tidak men-set up pikiran kita, mempersiapkan pikiran kita untuk ketika datang ke rumah Tuhan, memuji Dia dan mendengarkan firman. Percayalah, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ketika kita meletakkan hidup kita dengan disiplin seperti itu, perlahan tapi pasti kita akan meletakkan pelita itu di tempat yang semestinya, di mana melalui hidup kita menjadi terang bagi banyak orang. Haleluya. Bapa di dalam surga, biarlah Roh Kudus menolong kami masing-masing untuk menangkap firman ini bagi pribadi kami, sebagai makanan rohani kami. Tuhan, kami mau berdoa supaya Tuhan Kau menolong bentuk setiap kami, sehingga pada akhirnya Tuhan, di tempat di mana Tuhan tempatkan kami seperti lampu yang memang Engkau sebagai pemilik hidup kami telah menempatkan dengan cara-Mu sendiri berada di area-area itu. Tuhan, mampukan kami untuk terhubung dengan Engkau, dan mampukan kami untuk menggenapi melakukan firman-Mu Tuhan. Dan kiranya Tuhan menolong setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami juga menyediakan diri untuk kami mengikuti perjamuan kudus-Mu. Sucikan hati kami, sucikan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Saudara tetap bangkit berdiri. Saya mengundang untuk Stefan dan Olive bisa membantu saya untuk melayani perjamuan Tuhan.
Di hadapan kita ada unsur-unsur perjamuan Tuhan, perjamuan kudus. Ada roti yang melambangkan tubuh Tuhan, dan ada anggur yang melambangkan darah Tuhan. Saudara-saudara, di dalam sejarah gereja ini pernah menjadi perdebatan. Karena ada gereja yang meyakini bahwa tubuh ini benar-benar mewakili tubuh Kristus yang nyata, sehingga ketika mereka melakukan perjamuan kudus bukan sekedar simbol lambang, tetapi benar-benar nyata. Tetapi pada akhirnya saudara-saudara itu dikoreksi. Ini adalah lambang. Tapi sekalipun itu lambang, saudara-saudara, lambang sama pentingnya dengan yang nyata. Karena lambang mengingatkan kita kepada yang nyata itu. Itu sebabnya saudara siapkan hatimu untuk bersama-sama menikmati perjamuan kudus tubuh dan darah Tuhan. Apabila ada kesalahan, ada dosa, saudara terbuka kepada Tuhan, minta Tuhan mengampuni. Dan kalau ada kelemahan, firman Tuhan di dalam kitab Yesaya 53 mengatakan, oleh bilur-bilurnya engkau disembuhkan. Apabila ada kelemahan, ada sakit penyakit, biarlah melalui perjamuan kudus ini saudara beroleh kesembuhan. Oleh karena darah Yesus, darah itu telah menaklukkan maut. Mari kita datang kepada Tuhan dan nyanyikan pujian ini sebagai bagian dari kesiapan kita. Dan saya minta untuk Stefan dan Olive membagikan unsur perjamuan Tuhan ini. Ubah hatiku seperti hatimu. Ubah hatiku seperti hatimu. Kudus berkenan bagimu. Bagaikan emas yang murni, bentuklah selalu menjadi ciptaan. amin, haleluya. Yesus bebas dari semua yang jahat. Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Amin, haleluya. Haleluya. Saudara-saudara, mari kita siapkan roti, unsur-unsur perjamuan kudus, roti dan anggur. Tahukah saudara-saudara, ketika Yesus di Taman Getsemani, dia bergumul antara mengikuti kehendak Bapanya dan mengikuti keinginannya. Dia berkata, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tetapi ketika dia kembali kali yang kedua untuk berdoa kepada Bapanya, dia berkata kepada Bapanya, biarlah kehendakmu yang jadi. Saya berimajinasi ketika Yesus berubah pikiran, pada akhirnya datang kepada Bapanya dengan penuh penyerahan, menjadi seorang yang mati seperti penjahat, walaupun dia anak Allah. Di dalam benaknya, di dalam pikirannya, ada Agustinus dermawan yang lahir di muka bumi ini dalam keadaan berdosa dan perlu juru selamat. Ada saudara dan saya, manusia yang berdosa, yang tidak mungkin dibenarkan dengan kemampuan perbuatan sendiri. Sehingga Yesus kembali kali yang kedua berkata kepada Bapanya, jadilah kehendakmu. Saudara, sebelum kita mengikuti perjamuan, saya mengajak saudara melakukan satu hal. Kita mau berdoa
untuk satu orang yang saudara ingin menjadi terang di benak kita. Siapa dia yang saudara mau menjadi terang? Mungkin kita akan berkata, saya mau menjadi terang di mana saja. Itu baik, tapi saudara dan saya perlu belajar untuk menetapkan target sesuai dengan apa yang Tuhan taruh di dalam hatimu, untuk menjadi terang buat orang-orang itu. Karena dengan demikian saudara mulai membentuk untuk benar berada dalam posisi yang waras, menjadi terang untuk orang itu. Mari kita datang kepada Tuhan, ambil roti di tangan kanan kita. Haleluya. Maka Yesus mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu. Setiap kali kamu memakannya, ingatlah aku. Mari kita makan bersama-sama. Saudara-saudara, persiapkan cawan, ambil cawan di tangan kanan. Sebelum kita minum cawan ini, saya mengajak kita di dalam hati kita berdoa untuk orang-orang yang kepadanya kita harus menjadi terang, harus menjadi teladan, harus menjadi contoh, harus menjadi petunjuk jalan. Ambil waktu, ambil waktu, ambil waktu, ambil waktu, saudara-saudara. Ambil waktu, saudara-saudara, untuk Tuhan. Ingatkan saya, Tuhan, bahwa hidup saya adalah terang, Tuhan. Hidup saya bisa menjadi terang buat orang-orang ini, Tuhan. Tuhan berikan saya kemampuan, Tuhan berikan saya keberanian, Tuhan pakai saya, Tuhan pakai saya. Haleluya, haleluya, haleluya. Maka Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang baru, darah yang telah tercurah di atas kayu salib, supaya setiap manusia yang berdosa beroleh pengampunan, supaya setiap manusia yang telah hancur beroleh pemulihan, supaya setiap manusia yang gelap beroleh terang, oleh karena darah perjanjian yang baru itu. Dan setiap kali engkau meminumnya, ingatlah akan pengorbananku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat tubuh dan darah-Mu yang Kau telah berikan kepada setiap kami, ya Tuhan, yang menjadi jaminan. Bukan kami hanya menoleh ke belakang Yesus yang berkorban bagi setiap kami, tetapi di dalam firman-Mu di dalam Korintus dikatakan bahwa perjamuan Tuhan juga mengajak kami untuk melihat bahwa Yesus akan datang kali yang kedua. Kami harus menjadi orang-orang yang menjadi satu tubuh oleh karena darah Yesus yang telah menyatukan setiap kami masing-masing. Tuhan, biarlah Tuhan Engkau menolong setiap kami agar setiap kami, Tuhan, menjadi tubuh Kristus, satu tubuh yang menjadi satu dan menjadi terang bagi dunia ini. Demi nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk kembali. Saya serahkan untuk Evita. Shalom semuanya, happy Sunday, welcome back to our church, SIF House of Restoration. Kami menyambut semua yang sudah hadir di gereja kita pada hari ini. Dan juga kita mau encourage teman-teman juga untuk bisa terus hadir di kebaktian-kebaktian berikutnya setiap hari Minggu jam 10 di tempat yang sama di SIF. Oke, sebelum pengumuman hari ini, sekarang waktunya untuk memberikan persembahan terlebih dahulu. Saya boleh minta tolong Asher untuk bisa membagikan kantong persembahan, dan kantong persembahan pun juga bisa dibagikan, bisa ditransfer melalui rekening yang tertera di depan. Saya akan pimpin untuk doa persembahan kita pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan kami boleh beribadah ya Tuhan di tempat ini. Melihat Tuhan di rumah-Mu. Kami bersyukur atas setiap firman yang sudah kami dengar. Kiranya firman tersebut boleh tertanam di hati kami ya Tuhan.
Sebentar lagi kami akan memberi ya Tuhan persembahan yang terbaik bagi Engkau. Berkati setiap tangan yang memberi, dan kiranya persembahan ini boleh dipergunakan untuk memperlebar kerajaan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke. Selagi kantong persembahan dibagikan, saya akan bacakan satu ayat dari 1 Tawarikh 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Thank you untuk usher kecil kita yang sudah bagikan kantong persembahan. Bisa dibantu diterima ya, lalu dibagikan ke belakang. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk setiap saudara yang sudah selalu memberikan persepuluhan maupun persembahan bagi gereja kita untuk mendukung pekerjaan Tuhan di SIF. Oke, sekarang waktunya untuk pengumuman seminggu ke depan. Khusus di hari Selasa akan ada KTB Leadership di jam 19.30 yang akan dilaksanakan secara online. Jadi bagi para seluruh KTB Leaders boleh meluangkan waktu untuk bisa turut serta dalam meeting ini. Dan di hari Kamis kita juga ada KTB seperti biasa. Nah, ini teman-teman bisa juga encourage temannya yang mungkin sudah lama gak hadir untuk bisa join. Untuk detailnya setiap KTB akan di-share di grup masing-masing. Dan di hari Sabtu akan ada Rise Up Community jam 6.30 di lantai 6. Ini biasanya khusus untuk yang lebih muda nih atau mahasiswa ya. Nanti boleh juga bisa ajak teman-teman untuk bisa hadir di Rise Up Community setiap Sabtu jam 7 di lantai 6 di gedung ini. Nah, yang spesial kita juga membuka pendaftaran penyerahan anak mulai tanggal 2 sampai 10 November 2025. Jadi kita akan ada penyerahan anak dilaksanakan pada tanggal 30 November. Jadi mungkin teman-teman di sini yang ada temennya yang mungkin belum menyerahkan anak atau ingin mendaftar, boleh langsung daftar ke Pak Agus. Nanti akan dilaksanakan di tanggal 30 November. Nah, berhubung kita di awal bulan November, kita juga akan ada pengumuman bagi jemaat yang berulang tahun di bulan November 2025. Tanggal 5 ada Laurenzo, tanggal 16 ada Rena, tanggal 19 ada Ibu Katrina yaitu mama dari Kotiti. Lalu tanggal 23 ada Miguel, 27 ada Diana, tanggal 30 ada Tang dan Geraldi. Sekian pengumuman dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Agus. Ya, terima kasih Devita. Ya, kita sudah lama tidak melakukan penyerahan anak sejak COVID ya. Jadi mungkin ada anak-anak yang tertunda untuk diserahkan. Tentu anak saudara sendiri ya, jangan anak tetangga yang mau diserahkan ya. Jadi kita akan melakukan penyerahan anak. Kami lakukan rencana tanggal 30 karena tanggal 29 akan ada KKR anak ya saudara-saudara. Jadi bertepatan nanti, dan kami ada rencana untuk sebelum itu melakukan semacam parenting begitu ya. Kita biasanya hanya menyerahkan anak, tetapi secara khusus kepada orang tua kami ingin memberikan edukasi tentang bagaimana sebagai orang tua sesuai dengan firman Tuhan, karena anak adalah kepercayaan Tuhan di dalam setiap keluarga kita. Jadi kita perlu benar-benar memperhatikan itu. Dan juga saudara-saudara, untuk KTB Family rencana akan ada ibadah Padang ya, tanggal 15 itu hari Sabtu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang mungkin orang tuanya mau ikut, boleh nanti tolong didaftar, sebab kami perlu mempersiapkan transportasi dan konsumsi. Kemana ibadah Padangnya? Karena musim hujan, menarik sekali ya diskusi di antara KTB Family ini karena musim hujan. Awalnya kami ini mau namanya ibadah Padang kan ya, Padang kayak di tempat terbuka. Tapi karena ingat hujan, akhirnya kami putuskan untuk ibadah Padang di pabrik saja. Enggak ya, di Lamongan ya saudara, di tempatnya Ibu Katrina, karena kebetulan di sana ada kolamnya, ada angsanya, ada mangganya, ada macam-macam buah. Jadi ini menarik sekali ya. Jadi saudara ya, jangan kalah KTB yang lain ya sama ini kaum senior ini saudara. Wah, kalau waktu kami Selasa ini rapat tentang ibadah Padang, wis idenya luar biasa, tanyaannya mantap. Mau kaki babi?
Ini memang tingkat dewa ini. Semua chef terkenal ada di situ, saudara-saudara. Mau cake apa? Wah, ini. Jadi saudara-saudara, silakan saudara-saudara yang orang tua boleh bergabung bersama-sama untuk kita bisa menikmati. Hari Sabtu direncanakan akan berkumpul bersama di rumah Ibu Katrina atau Henry itu jam 10 dan akan dari situ berangkat bersama-sama ke arah Lamongan kurang lebih 1 jam ya saudara-saudara. Oke, saya umumkan ini supaya memanasi KTB yang lain saudara-saudara. Oke. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Haleluya. Saya juga menyambut ada di antara kita ada Pak Andre ini, Ko Andre ya. Saya mengenal beliau ini pada waktu masih youth dulu di Kamuda di Batu, GSJ Batu. Pada waktu saya pelayanan orang muda, dia drummer. Saya ketemu kemarin, ternyata Tuhan pakai dia untuk melayani terutama di sound system ya dan setup, sehingga saya mengatakan datang ke gereja kami untuk lihat bagaimana sound system kami, karena kita diputuskan saudara-saudara Natal kita ada di sini. Jadi saudara-saudara ya Pak Ketua Willy sudah mengambil keputusan bersama dengan anggotanya, kita ada di sini. Jadi kita akan katanya begini, ele-ele omai dewe, katanya begitu ya. Jadi saudara, kita akan maksimalkan ruangan ini dan lantai 6 akan ada ruangan seminggu, dan kemudian itu sebabnya saya mengundang Ko Andre ini untuk melihat sound system dan bagaimana perlengkapan kita sehingga kita bisa mempersiapkan di tahun ini untuk yang terbaik. Mari kita akan dukung bersama-sama, doakan Natal tanggal 14 Desember saudara-saudara supaya saudara-saudara bisa join bersama-sama. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita datang dan berdoa. Saya minta tolong untuk saudara Wiang bisa maju ke depan, berdoa untuk sepanjang minggu ini, berdoa untuk apa yang kita rencanakan, Natal, penyerahan anak, dan banyak hal yang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita. Yuk mari teman-teman kita bersatu hati dan kita berdoa. Ya Tuhan, kami ingin mengucap syukur ya Tuhan, Kau masih berikan kami kesehatan ya Tuhan. Kami bisa berkumpul ya Tuhan pada pada siang hari ini ya Tuhan. Kami juga bisa mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, dan biarkan firman-Mu ini ya Tuhan membimbing kami ya Tuhan, menuntun kami ya Tuhan dalam setiap langkah kami ke depan ya Tuhan. Amin. Kau yang buat hati kami menjadi tanah yang gembur ya Tuhan. Amin. Yang mau mendengarkan setiap firman, benih-benih firman yang jatuh pada tanah kami, hati kami ini ya Tuhan. Kau guide kami ya Tuhan, Kau tuntun kami ya Tuhan. Kami bukan siapa-siapa ya Tuhan. Amin. Kami tahu kami hanya manusia biasa ya Tuhan. Rendahkan hati kami ya Tuhan, dan Kau yang tuntun kami dalam segala laku kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami sudah mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Ia menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah setiap hubunganmu, hubungan suami istri, hubungan dengan anak, hubungan dengan mertua, hubungan dengan teman-teman, hubungan kerja. Diberkatilah sebab engkau adalah terang bagi dunia ini, dan biarlah kuasa terang Yesus Kristus itu menjadi nyata. Yang tidak mungkin menjadi mungkin melalui kehadiran Tuhan di dalam hidupmu. Apa yang selama ini engkau gumuli, biarlah engkau mendapatkan jawaban Tuhan. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah benih-benihmu, bahkan diberkatilah pekerjaan yang kau kerjakan, dan diberkatilah masa depanmu. Sebab ketika engkau mengandalkan Tuhan, takut akan Tuhan, hikmat Tuhan akan memberikan engkau pengharapan dan masa depan. Dan biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Yesus menjemput setiap kita. Kita yang percaya katakan amin, 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 amin. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku.
ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seluruh karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Amin, amin. Happy Sunday. Berikan salam satu dengan yang lain. Tuhan memberkati.